Sebelumnya perkenalkan, nama saya Calvin Yuda Pratama dengan NIM 123230048 dari kelas pemrograman web IFD. Pada video ini saya akan melakukan programming web serta demo web untuk memenuhi tugas pertama mata kuliah pemrograman web, yaitu membuat halaman web menggunakan CSS Bootstrap, kemudian menambahkan form yang memberikan kode jQuery untuk alert warning jika nama di textbox kurang dari 6 karakter, dan alert warning jika yang dimasukkan pada bagian harga bukan angka. Untuk tampilan webnya seperti pada berikut ini. Kemudian untuk salah satu ketentuannya yaitu menggunakan font ukuran besar 16 atau 18 di Visual Studio Code atau ide yang lain. Di Visual Studio Code saya sudah saya setting untuk font size-nya itu 16. Kemudian saya juga sudah membuat file dengan nama tugas 1 pemrograman web.html. Langkah pertama yaitu saya akan membuka doc.html dengan menuliskan tanda seru kemudian enter. Untuk bagian dokumen saya ubah menjadi title dokumen, saya ubah menjadi tugas 1 pemrograman web. Karena di web ini menggunakan CSS Bootstrap, maka dari itu saya akan mengincludekan Bootstrap menggunakan CDN. Pertama yaitu saya pergi ke Bootstrap, kemudian scroll ke bawah, lalu copy link untuk include melalui CDN. Yang ini saya copy, kemudian saya paste di bawah title di atas heading. Kemudian untuk yang satunya lagi saya copy, kemudian saya pastekan di bagian body. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah membuat tabel terlebih dahulu. Tabel yang di bagian ini dengan cara saya ke Bootstrap, search, table, kemudian saya memilih tabel yang pertama ini, saya copy kodenya, lalu saya pastekan di bagian body. Seperti ini. Kemudian untuk tabel heading yang ini saya ubah menjadi nomor, di bagian ini menjadi nama, dan di bagian ini menjadi harga. Kemudian untuk bagian ini saya kosongkan. Lalu karena saya ingin tabel ini berada di tengah, saya menggunakan div container, lalu saya pindah div yang di bagian ini ke bawah table. Kemudian untuk bagian table body di table row, bagian pertama untuk table data saya ganti menjadi nasi goreng. Kemudian bagian ini menjadi harga nasi goreng. Lalu karena di ketentuan tampilan webnya terdapat button edit dan delete, maka untuk bagian ini saya hapus. Kemudian saya tambahkan button edit dan button delete. Karena di sini button edit itu berwarna biru dan button delete berwarna merah, untuk memberi warna pada button edit, saya menggunakan kelas button
button primary. Lalu untuk di delete, button delete, saya menggunakan kelas button dancer. Lalu kita cek apakah berhasil di bagian sudah berhasil. Lalu untuk button edit dan delete selanjutnya terdapat icon pensil untuk button edit dan icon silang untuk button delete. Di sini saya menggunakan bootstrap lagi. Saya klik icon. Lalu untuk include bootstrap ke HTML saya menggunakan link CDN. Kita scroll ke paling bawah. Lalu copy link CDN yang ada di sini. Lalu kita pastekan di atas heading, di bawah title atau di bawah link bootstrap yang pertama tadi. Kita pastekan. Lalu kita cari icon untuk button edit. Icon pensil yang ini. Kemudian kita copy kodenya. Lalu kita pastekan di bagian sebelum edit. Ini. Kemudian untuk icon button delete, kita search di sini delete. Lalu kita cari yang ini. Lalu kita copy kodenya dan pastekan sebelum kata delete. Seperti ini. Lalu kita cek apakah berhasil. Sudah berhasil. Untuk button edit sudah berwarna biru dan ada icon pensil, dan di button delete sudah berwarna merah dan bericon silang. Selanjutnya untuk bagian ini saya hapus. Lalu saya copy yang ini. Kemudian saya pastekan di sini. Untuk row-nya kita ubah menjadi 2, nasi goreng kita ubah menjadi ayam geprek untuk harga 23.000. Lalu ntar kita pastekan lagi, row-nya kita ganti 3, nasi goreng kita ganti menjadi ikan bakar nila. Lalu untuk harganya 30.000. Kita cek apakah sudah berhasil. Sudah berhasil. Lalu karena ini terlalu mepet dengan bagian atas, maka untuk di bagian body saya tambahkan class mt5. Karena di sini tabelnya belum ada bordernya, hanya garis biasa seperti ini. Untuk menambahkan border, di sini pada bagian table class saya tambahkan table strip dan table border. Kita coba refresh. Tabelnya sudah memiliki border dan sudah berbeda warna pada setiap kolomnya. Ini karena untuk table strip dia memberi warna kelas, memberi warna latar belakang yang berbeda. Kemudian untuk table border itu untuk menambahkan border di seluruh elemen tabel.
Double strip itu untuk memberikan latar belakang warna yang berbeda pada setiap kolom, lalu table border itu untuk memberikan border pada seluruh elemen tabel. Kemudian selanjutnya saya akan membuat bagian formnya. Di sini saya kembali ke Bootstrap, search, form, lalu saya pilih form yang ini, copy kode, lalu pastekan di bawah tabel. Seperti ini. Untuk label yang ini saya ubah menjadi nama. Lalu untuk email address ini saya ubah juga menjadi nama. Lalu untuk input type saya ubah menjadi text dengan ID nama. Lalu untuk tulisan di sini saya ubah menjadi seperti pada ketentuan, yaitu nama produk tidak boleh kosong. Lalu untuk bagian ini pun juga sama, saya ganti labelnya menjadi harga. Lalu in password juga saya ganti menjadi harga. Input type harga, ID harga. Lalu untuk di bagian ini saya copy, kemudian saya paste di sini untuk ID dan harga. Lalu untuk tulisan di sini kita ubah menjadi seperti pada ketentuan, yaitu hanya angka, tidak boleh mengandung alfabet. Hanya angka, tidak boleh mengandung alfabet. Seperti ini. Lalu untuk kolom checkbox ini saya hapus seperti ini. Kemudian kita coba refresh apakah sudah berubah. Sudah. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan jQuery agar ketika kita menginputkan nama kurang dari 6 karakter, maka akan muncul pop-up alert warning bahwa nama tidak boleh kurang dari 6 karakter. Lalu ketika kita menginputkan harga dalam alfabet, maka akan muncul pop-up alert warning bahwa harga tidak boleh alfabet, harus berupa angka. Seperti itu. Kita bisa ke jQuery, ke bagian sini. jQuery introduction, jQuery school, lalu ke jQuery get start. Sama seperti include via CDN pada Bootstrap, untuk jQuery sendiri ini kita juga includekan via link CDN dengan copy bagian ini. Kita copy, lalu pastekan di bagian atas heading di bawah link yang sebelumnya tadi. Seperti ini.
Lalu untuk kode jQuery-nya yaitu di jQuery selectors, kurang lebih contohnya seperti ini. Kemudian di sini saya akan menuliskan kode script atau kode jQuery-nya dengan cara ketik script, lalu $ dalam kurung dokumen .id dalam kurung function dalam kurung lagi, lalu kawal. Nah, di bagian ini itu berfungsi untuk memastikan kode jQuery dijalankan setelah seluruh halaman web itu dimuat. Lalu di bawah sini gelar dalam kurung satu form .on dalam kurung satu submit koma function event. Lalu buka kurung awal. Untuk bagian ini itu berfungsi untuk memanggil fungsi ini ketika pengguna klik tombol submit. Lalu di sini ada var nama sama dengan $ dalam kurung ketik 1 pagar nama .val. Nah, ini berfungsi untuk mengambil nilai dari inputan dengan ID nama. Kemudian var harga sama dengan $ dalam kurung ketik 1 pagar harga .val titik koma. Untuk ini, untuk berfungsi mengambil nilai dari input dengan ID harga. Kemudian var is valid true. Ini berfungsi untuk menandai input valid atau tidak. Kemudian di bagian bawah sini if nama .length kurang dari 6 awal alert nama tidak boleh kurang dari 6 karakter. Seperti ini. Kemudian cek kondisi if valid false. Lalu if untuk bagian ini itu validasi bahwa nama harus melebihi dari 6 karakter. Jika tidak, maka akan muncul pop-up alert bertuliskan nama tidak boleh kurang dari 6 karakter. Lalu di bagian sini if is len harga or harga sama dengan 0 kurung buka alert harga tidak bisa
menggunakan alfabet atau huruf. Lalu kondisi is valid false. Ini digunakan untuk validasi input harga bahwa harus berupa angka dan tidak boleh kosong. Lalu if is valid buka event prevent default. Seperti ini. Nah, untuk bagian ini tuh digunakan form tidak akan dikirim jika input tidak valid karena memanggil fungsi event prevent default. Ini di sini ini buka sekarang kita coba refresh apakah sudah berhasil. Kita ketikkan nama Vin dengan 3 karakter dan harga 12.000. Submit, maka muncul pop-up alert bahwa nama tidak boleh kurang dari 6 karakter karena nama yang kita inputkan itu hanya 3 karakter. Sekarang kita coba kalau namanya ayam bakar dengan harga 12.000. Submit, maka ada pop-up alert yang menyatakan bahwa harga tidak bisa menggunakan alfabet atau huruf. Sekian demo web dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.